Komunitas adalah sekumpulan populasi organisme yang berbeda-beda, yang tinggal dalam suatu lingkungan tertentu dan berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara berbagai populasi organisme ini menciptakan dinamika kompleks dalam ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologis yang terdiri dari komunitas organisme hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan fisik tertentu, yang juga mencakup komponen non-hidup seperti tanah, air, udara, dan elemen-elemen kimia yang terlibat dalam siklus biogeokimia. Hubungan antara komunitas hewan dalam ekosistem sangat kompleks dan mencakup berbagai jenis interaksi, yang termasuk hubungan pemangsa dengan mangsa, hubungan persaingan untuk sumber daya, dan kerjasama dalam bentuk simbiosis. Beberapa spesies dalam komunitas ekosistem berperan sebagai pemangsa, sementara yang lain adalah mangsa. Interaksi seperti ini memiliki dampak yang signifikan pada dinamika populasi dan struktur komunitas di dalam ekosistem. Rantai makanan adalah konsep dalam ekologi yang menggambarkan aliran energi dan nutrisi melalui berbagai tingkat konsumen dalam suatu ekosistem. Rantai makanan umumnya melibatkan beberapa tingkat trofik yang mencakup produsen, konsumen, dan dekomposer. Ini membentuk dasar dari piramida makanan yang menggambarkan struktur ekologi dan hubungan antar organisme dalam suatu ekosistem. Contoh rantai makanan yang melibatkan beberapa tingkat konsumen dalam ekosistem biasanya mencakup tingkat pertama yaitu produsen, tingkat kedua yaitu konsumen primer, tingkat ketiga yaitu konsumen sekunder, tingkat keempat yaitu konsumen tersier, dan tingkat kelima yaitu konsumen kuarterner. Pada tingkat pertama, yaitu produsen, adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis seperti tumbuhan. Mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Tingkat kedua yaitu konsumen primer adalah hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Mereka mendapatkan energi dengan mengonsumsi produsen. Tingkat ketiga yaitu konsumen sekunder adalah hewan karnivora yang memakan konsumen primer. Mereka mendapatkan energi dengan memangsa hewan herbivora. Lalu tingkat keempat yaitu konsumen tersier adalah hewan karnivora yang memakan konsumen sekunder. Mereka mendapatkan energi dengan memangsa hewan karnivora dari tingkat sebelumnya. Dan tingkat kelima yaitu konsumen kuarterner. Dalam beberapa ekosistem, ada konsumen yang lebih tinggi lagi dalam rantai makanan, seperti pemangsa besar atau predator teratas yang disebut konsumen kuarterner. Mereka mendapatkan energi dengan memangsa konsumen dari tingkat sebelumnya. Hubungan intraspesifik adalah interaksi antara individu-individu dari spesies yang sama dalam ekosistem yang sama. Ini adalah hubungan antara individu-individu yang memiliki persaingan dan kebutuhan serupa dalam hal sumber daya seperti makanan, tempat berlindung, dan pasangan. Contoh hubungan intraspesifik termasuk persaingan antara dua burung jantan dari spesies yang sama untuk menarik perhatian betina, atau persaingan antara beberapa individu serigala untuk mendapatkan mangsa yang terbatas. Hubungan interspesifik adalah interaksi antara individu-individu dari spesies yang berbeda dalam ekosistem yang sama, yang mencakup berbagai jenis interaksi seperti persaingan antara spesies, predasi, simbiosis, dan lainnya. Hubungan interspesifik seringkali melibatkan bagaimana
berbagai spesies berinteraksi untuk mendapatkan sumber daya dan bertahan hidup. Contoh hubungan interspesifik termasuk hubungan predator dengan mangsa antara singa dan gembala di Afrika. Simbiosis mutualisme antara burung madu dan bunga, atau kompetisi antara beberapa spesies ikan dalam satu sungai. Suksesi adalah proses perubahan dalam komposisi spesies dan struktur ekosistem seiring waktu, yang bisa terjadi dalam lingkungan hewan seperti hutan, padang rumput, atau terumbu karang. Suksesi seringkali dimulai dengan komunitas pionir yang kemudian berkembang menjadi komunitas yang lebih stabil dan kompleks seiring waktu. Suksesi dalam lingkungan hewan dapat menggambarkan bagaimana komposisi spesies dalam komunitas hewan berubah seiring waktu karena faktor seperti perubahan iklim, perubahan habitat, atau interaksi antar spesies yang berubah. Jadi, suksesi adalah salah satu proses fundamental dalam ekologi yang membantu kita dalam memahami dinamika ekosistem. Integrasi ayat Al-Quran dengan kehidupan hewan di lingkungan biotik terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 38 yang berarti, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." Surah tersebut sebelumnya tidak secara langsung membahas kehidupan hewan dalam lingkungan biotik. Ayat tersebut lebih pada konsep umum tentang penciptaan makhluk hidup oleh Allah dan pengujian mereka pada akhirnya. Namun, ada hubungan antara ayat ini dengan kehidupan hewan dalam konteks lingkungan biotik jika kita merenungkan lebih dalam. Dalam konteks lingkungan biotik, ayat ini mengingatkan kita tentang keanekaragaman makhluk hidup yang Allah ciptakan di bumi, termasuk hewan. Kehidupan hewan adalah bagian integral dari ekosistem dan lingkungan biotik. Ayat ini menggarisbawahi bahwa semua makhluk hidup di bumi termasuk hewan adalah bagian dari ciptaan Allah yang menghadap ujian dan evaluasinya. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam ekosistem dan merawat makhluk-makhluk Allah termasuk hewan.